Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Eka Safitri, NIM 1810201027 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Joko Rohadi Wibowo, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar PKN, di mana ada 3 yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah tentang pengertian pembelajaran PKN, yang kedua tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan, dan yang ketiga adalah tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian pembelajaran PKN. Pendidikan itu diartikan sebagai pembelajaran yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui suatu pengajaran. Sedangkan kewarganegaraan itu berasal dari kata warga dan negara, yang berarti sebuah pola yang mengatur bagaimana seseorang akan menjalankan kehidupannya sebagai komponen penting dalam bernegara. Dan bisa disimpulkan bahwasanya pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah pembelajaran bagaimana menjalankan peran dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan kewarganegaraan terdapat beberapa unsur, yaitu diantaranya yang pertama itu ada negara. Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi, yang di dalamnya terdapat suatu pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada bangsa. Bangsa adalah sekumpulan manusia yang bersatu pada satu wilayah dan mempunyai keterkaitan dengan wilayah tersebut. Bangsa terbentuk karena adanya faktor subjektif tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain, yaitu faktor yang pertama yaitu kesamaan keturunan, yang kedua wilayah, yang ketiga adat istiadat, yang keempat kesamaan politik, yang keempat perasaan, dan yang terakhir adalah agama. Selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama, seperti sekolah, keluarga, dan perkumpulan lainnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Jadi hakikat pendidikan kewarganegaraan itu ada 2. Yang pertama adalah merupakan program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa, yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua itu ada yaitu sebuah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa, untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir itu ada tujuan pendidikan kewarganegaraan. Jadi tujuan dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini adalah untuk mengembangkan kemampuan yang pertama yaitu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, serta bertindak cerdas dalam kegiatan kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat
Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lainnya. Yang keempat maksudnya, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam pencampuran dunia secara langsung dan tidak langsung, dan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan tentang konsep dasar PKN yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.